Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, ada lagu sekolah minggu yang liriknya demikian. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dalam lagu ini terdapat kebenaran yang luar biasa, saudara. Banyak orang di dunia selalu mencari damai sejahtera, tetapi tidak bisa memperolehnya. Tidak sedikit orang berupaya dan berlomba-lomba mencari damai sejati dengan berbagai cara, namun tidak menemukannya. Yang ditemukan hanyalah damai yang dari dunia yang bersifat sementara. Tetapi puji Tuhan untuk kasih-Nya, kita, orang-orang Kristen, telah menemukan damai sejahtera itu melalui Yesus Kristus. Kita sangat beruntung, saudaraku. Hari-hari ini dunia masih mencari suatu kedamaian. Seolah-olah dunia sedang berlari menuju ke suatu kondisi yang lebih baik dalam setiap aspek yang menyangkut kedamaian. Tetapi sebenarnya manusia tidak tahu bahwa jalan untuk menerima damai sejahtera yang sesungguhnya telah Allah berikan kepada mereka adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Paulus berkata, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kita harus berusaha untuk suatu kedamaian. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudaraku, manusia tidak bisa menciptakan kedamaian dengan usaha sendiri. Damai sejahtera dapat dialami hanya ketika kita menerima pengampunan Allah dan dipulihkannya hubungan kita dengan Dia melalui darah Kristus. Dengan cara ini kita dapat memiliki hubungan harmonis dengan Allah Bapa kita. Tanpa pencurahan darah Kristus di kayu salib, tidak akan ada damai Tuhan. Kita dibenarkan oleh Allah, dan ketika Kristus masuk dalam hati, kita dimerdekakan dari dosa yang menghantui dan memperbudak hidup kita. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, menurut pandangan dunia, damai sejahtera adalah suatu keadaan atau suasana yang aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Orang dunia juga berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada uang, harta kekayaan, mobil mewah, rumah megah, popularitas. Juga damai sejahtera dengan hal-hal yang tampak dari luar atau secara kasat mata, atau bergantung pada situasi dan kondisi. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah semu,
serba tidak menentu dan tidak kekal. Hari ini mungkin kita merasakan damai karena kita punya uang banyak dan harta berlimpah. Tetapi ketika uang dan harta kita sudah habis, apakah damai itu masih bertahta di hati kita, saudara? Berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera dari Tuhan mengalir dari dalam hati kita, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, dan bersifat kekal. Sekalipun diterpa masalah, sekalipun situasi sedang tidak baik, hati tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera bersumber dari hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Ada tertulis, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengan cara inilah Tuhan akan melimpahkan damai sejahteranya kepada kita. Puji Tuhan. Saudaraku, damai sejahtera dari Tuhan ini tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang dan harta sebesar apapun. Damai sejahtera ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera. Mari saudaraku, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan dan tinggal dalam hati kita. Jangan biarkan damai sejahtera kita dicuri oleh iblis yang selalu berusaha menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki dan mengalami damai sejahtera sejati setiap saat dengan cara memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung. Ajar kami senantiasa memiliki dan mengalami damai sejahtera Tuhan setiap saat. Bawa kami ya Tuhan untuk selalu bergaul karib dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang Merauke, yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, pergumulan goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.